Judul syarahan Membangun Karakter Bangsa dalam Perspektif Al-Quran dengan merujuk pada Al-Quran Surah At-Taubah ayat 109 dan At-Tahrim ayat 6. Inilah peserta S02. Disilakan. Barangkali panitia lokal nanti ada satu orang standby untuk membantu stand mic supaya nanti pada saat berlangsung kegiatan tidak ada gangguan. Atau sementara untuk peserta kalau nanti turun mic-nya silakan disesuaikan sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala afdalil imam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami cintai, problematika pendidikan karakter bukanlah hal baru dalam konsepsi pendidikan karakter nasional maupun internasional. Secara global, karakter menjadi fenomena fundamental yang mempengaruhi seluruh aktivitas suatu bangsa. Fakta berbicara, Jepang, the land of rising sun, dikdaya menjadi negara penguasa industri dan ekonomi dunia karena berhasil mengaplikasikan pendidikan karakternya yang dikenal dengan istilah Koyumama. Singapura, the Lion City, menjadi negara penguatan teknologi karena berhasil dengan konsep filsafat pendidikan karakternya yang berfokus pada konsep filsafat analitik, progresivisme, eksistensialisme, dan rekonstruksionalisme. Amerika Serikat, the nation of superpower, menjadi negara terkuat dunia karena pendidikan karakternya yang dikenal dengan istilah positive behavior support. Namun negara kita Indonesia, hadirin, masih berkutat pada grand design pendidikan karakternya yang belum menjadi solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya angka korupsi, maraknya kasus kriminalisasi, lunturnya akhlak dan budi pekerti, hilangnya semangat etos kerja dan inovasi, bahkan yang lebih parah lagi, memudarnya nasionalisme dan jati diri negeri. Betul hadirin? Inilah hadirin potret buram suatu bangsa akibat krisis pendidikan karakternya. Lalu bagaimanakah cara mengantisipasi hal tersebut? Sebagai jawabannya, membangun karakter bangsa, perspektif Al-Quran adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan normatif Al-Quran Surah At-Taubah ayat 109.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ والله لا يهدي القوم الظالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya masjid atas dasar takwa kepada Allah dan ridhonya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di sisi tepian jurang yang nyaris runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama dia ke dalam neraka Jahannam? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, menurut kajian ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan kalam insya talabi yang ditandai dengan hamzah istifham takriri yang memiliki makna penetapan dan penegasan. Allah menegaskan bahwa pembangunan yang baik dan kekal ialah pembangunan yang disertai iman dan takwa kepada Allah. Imam Al-Qurtubi mensyarahkan, ai inna kulli syai'in ubtudi'a bi niyati taqwallah wal qasdi liwajhil karim wa huwa alladhi yabqa wa yas'udu bihi sahibuh. Apa saja yang diawali dengan niat iman dan takwa kepada Allah dan diorientasikan hanya untuk kepentingan Allah, maka hal itulah yang akan kekal dan abadi dan akan diberikan kebahagiaan bagi penghuninya. Secara tekstual, ayat tersebut berkaitan dengan kisah orang-orang munafik yang mendirikan masjid Dirar, yakni masjid yang dibangun tanpa landasan iman dan takwa kepada Allah, sehingga dikutuk dan diazab oleh Allah.
Walaupun demikian, secara kontekstual, ayat tersebut merupakan landasan etis teologis dalam konteks pembangunan yang bersifat universal. Kaidah usul fikih menyatakan, idza waradal 'am ala sababil khos fal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jika ada lafaz yang am oleh sebab yang khusus, maka yang diambil ibrah adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Dengan demikian, iman dan takwa harus menjadi landasan paling utama. Sebab jika pembangunan tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, itu adalah pekerjaan yang hampa dan sia-sia. Bukankah sampai detik ini kita masih melihat nyata maksiat semakin merajalela dari anak muda hingga orang tua? Perilaku kriminal melanda para remaja, padahal mereka generasi bangsa saling hujat, saling caci seperti sudah membudaya. Para agnianya enggan berbagi harta dengan kaum du'afa, berganti pejabat negara malah berlanjut menaikkan harga-harga. Kasus korupsi tak kunjung mereda, bahkan koruptornya mondar-mandir tersenyum bangga. Betul hadirin. Indonesia Corruption Watch, lembaga independen penyelenggaraan kampanye anti korupsi, merilis data sepanjang tahun 2022 hingga awal tahun 2023 anjlok pada angka ke-34 dan menjadikan Indonesia negara ke-70 terkorup di dunia, bahkan kelima negara terkorup di wilayah ASEAN. Mari kita lihat hadirin, penangkapan Lukas NMB akibat 19 miliar proyeksi pembangunan infrastruktur Papua, kerugian negara 8 triliun pembangunan base transceiver station oleh Menkominfo Joni Plate, bahkan penangkapan Ketua KPK Firly Bahuri terjerat pada kasus pemerasan Menteri Pertanian Syahrul Limpo yang memiliki kasus korupsi. Fakta ini hadirin, sungguh fakta yang mengerikan. Fakta yang mengiris hati, membuat pilu dan sakit hati. Di tengah semangat reformasi, malah dikhianati oleh oknum-oknum pejabat berdasi. Jika kondisi ini dibiarkan, tidak dipikirkan dan diikhtiarkan untuk kedepannya, maka kehidupan manusia akan berubah menjadi Homo homini lupus, yang satu menjadi serigala bagi yang lainnya, yang kuat memakan yang lemah, yang pintar menyantap yang bodoh. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah langkah dan upaya yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan dalam firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kepada Bapa, Ibu serta hadirin sekalian, hendaklah menjadi suri tauladan yang baik yang sesuai dengan Al-Quran. Kedua, membina keluarga yang tersurat dalam kalimat wa ahlikum. Hal ini berkaitan dengan Umar bin Khattab yang bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, naqi anfusana fa kaifa lana bi ahlina?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala tanhaunahum amma nahakumullah wa ta'murunahum bima amarallah. Kamu telah larang mereka dari apa yang dilarang Allah kepadamu, dan kamu telah perintah mereka dari apa yang diperintah Allah kepadamu. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Bapa, Ibu serta hadirin sekalian, tanamkanlah nilai-nilai agama kepada anak-anak sejak dini. Kokohkan dan kukuhkan keimanan mereka. Pagari diri dari sifat kemungkaran, agar kelak ia akan menjadi orang hebat, pemimpin umat, pengayom masyarakat, penegak syariat, dan kelak masuk syurga bertabur nikmat. Sebab sabda Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Agama pada tingkat diri yang kokoh dan kukuh, pagari diri, keluarga dan warga di sekitar kita dari kemungkaran, agar hidup menjadi aman, sejahtera, dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami tutup syarahan ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. 9 wali songo dari Pulau Jawa
terkenal dengan karismanya. Mari tingkatkan iman dan takwa dengan pedoman Al-Quran yang mulia. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.